Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Manfaat Pendidikan, yang beranggotakan saya sendiri, Laila Kamariah, Siti Hawa, Nurul Jannah, M. Fadilah, Sohibul Kahfi, Ari Aditya Aryadi, dan Rizky Aulia. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi pendidikan. Dalam ekonomi pendidikan memiliki dua konsep. Yang pertama, ekonomi, yang kedua pendidikan. Dalam ekonomi ini menjelaskan tentang ilmu yang mengkaji berbagai langkah-langkah manusia dalam mencukupi segala keinginannya dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan pendidikan itu bisa melalui pendidikan formal, informal, dan bisa juga non-formal. Dalam prinsip-prinsip kajian ekonomi, yaitu efisiensi. Dalam efisiensi ini, jenis aktivitas yang diikuti dengan pengeluaran dan harus mempunyai manfaat yang besar. Dengan demikian, kajian ekonomi berorientasi pada kesejahteraan derajat hidup masyarakat yang tinggi sepanjang hidupnya. Mengingat orientasi kajian yang masyarakat, maka yang mendapatkan kesejahteraan dan derajat hidup tinggi tidak kaum usahawan saja, tetapi bisa juga konsumen. Selanjutnya, ilmu ekonomi pendidikan. Dalam ilmu ekonomi pendidikan ini tumbuh dan berkembang oleh pandangan investasi sumber daya manusia, bisa juga disebut human capital. Dalam teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital yang tergambar dalam keterampilan, pengetahuan, produktivitas kerjanya. Menurut Elnan Kohn, ekonomi pendidikan adalah suatu pembelajaran yang membahas tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan ataupun kelompok, agar membuat keputusan dalam mengelola sumber daya yang terbatas agar dapat dihasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap, dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, dan bagaimana mendiskusikannya secara merata dan adil. Jadi, yang menjadi pusat perhatian konsep ekonomi ini adalah bagaimana cara mendayagunakan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai beraneka ragam dan tak terhitung jumlahnya. Dalam skala prioritas, pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang biasanya merupakan prioritas tertinggi khususnya berada di negara berkembang. Pada tahun 1960, Bank Dunia menentukan 4 kriteria untuk investasi sumber daya manusia dalam memberikan bantuan kepada negara-negara dunia ketiga, yaitu Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam pengembangan sumber daya manusia, diantaranya yang pertama, kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi. Yang kedua, perluasan pendidikan dasar dan nilai memiliki tingkat baik yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya. Yang ketiga, pengembangan sektor pedesaan sehingga melibatkan peranan pendidikan massal yang meningkatkan produktivitas sektor pedesaan. Yang keempat, keadilan dan pemerataan. Pada tahun 1978, Indonesia menghapus SPP untuk SD dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dasar. Namun, investasi dianggap pemerataan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia. Terdapat beberapa aspek yang diperhitungkan sebagai kriteria keberhasilan, diantaranya nilai baik ekonomi langsung. Jadi dalam nilai baik ekonomi langsung ini, pertimbangan antara biaya kesempatan dan keuntungan masa depan yang diharapkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, nilai baik ekonomi tidak langsung.
yaitu keuntungan dari luar yang mempengaruhi pendapatan anggota masyarakat lain. Yang ketiga, keuntungan fiskal, yaitu peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih. Yang kelima, permintaan masyarakat akan pendidikan. Yang keenam, di luar dari lembaga pendidikan itu sendiri. Yang ketujuh, terciptanya distribusi kesempatan pendidikan. Yang kedelapan, dampak positif dari pemerataan kesempatan pendidikan terhadap pendapatan. Yang kesembilan, kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan di investasi di sektor lain. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi pendidikan adalah usaha yang bertanggung jawab, menyeluruh, strategis untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam menghadapi masa depan yang efisien. Sekian, pemaparan selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Ya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Lala, yang dimana Saudari Lala telah menjelaskan tentang pengertian. Terus saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomi pendidikan. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. Jadi sudah kita ketahui bahwa asumsi dasar itu adalah pemikiran awal atau anggapan awal, yang dimana menilai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Terus, jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dan dimaksud dengan jika produktivitas pekerja meningkat, semuanya akan meningkat. Contohnya, pekerjaannya meningkat, jumlahnya meningkat, semuanya meningkat. Jadi pertumbuhan ekonominya pun ikut juga meningkat. Terus di sisi lain, kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Contoh, jika seorang itu kuliahnya semakin meningkat, prestasinya meningkat, S1, S2, S3, terus kenaikan penghasilannya pun juga ikut meningkat. Terus selalu dinyatakan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara umum akan lebih besar bagi kelompok lain. Jadi yang dimaksud dari ini adalah jika seseorang itu kuliahnya semakin tinggi, terus ya, itu pun dianggap sebagai kenaikannya tuh menjadi besar dibandingkan orang yang tidak kuliah. Contohnya hanya di SMA atau Jiman, dia tidak melanjutkan perkuliahan. Jadi sudah jelas kenaikan ekonominya itu lebih meningkat daripada orang yang tidak kuliah. Terus dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimbangan akan mengecil. Jadi jika semua orang itu kuliah terus meningkatkan produktivitasnya, jadi ketimpangan akan sekolah yang tidak melanjutkan kuliahnya juga akan mengecil. Masalahnya, asumsi demikian tidak selalu dapat menjadi generalisasi. Yang dimaksud generalisasi itu adalah proses penalaran atau kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Manfaat dari pendidikan dalam hal ini kenaikan produktivitas dan penghasilan pekerja yang hanya selalu menjadi jenis-jenis pekerjaan tertentu. Contohnya dari jenis-jenis pekerjaan tertentu itu ialah dosen. Tidak semua kuliah hanya S1 tidak akan menjadi dosen, kecuali S2 dan S3. Jadi itu hanya di S2 dan S3 itu hanya bisa menjadi dosen, sedangkan kalau di S1 tidak akan bisa menjadi dosen. Terus, akibat kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberi manfaat terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Jadi, kalau kenaikan tingkat pendidikannya belum tentu memberi manfaat. Dampaknya itu bisa dampak negatif dan dampak positif. Terutama jika berbicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok miskin. Jadi, pada intinya, nilai ekonomi pendidikan itu ialah sangat penting dalam dunia pendidikan.
dan dimana kalaunya orang tersebut kuliahnya semakin tinggi, maka nilai ekonominya pun akan lebih meningkat. Jika orang itu kalaunya pekerjaannya meningkat, dia semakin rajin, jadi penghasilannya pun juga ikut meningkat. Ya, sampai di sini pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya Muhammad Rizky Aulia dari kelompok 3 ingin membahas tentang materi tentang manfaat pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan education benefit. Dan perlu kita ketahui dahulu dasarnya orang yang berpendidikan tinggi itu berbeda dengan orang berpendidikan. Orang yang berpendidikan saat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, maka akan ada perubahan seseorang yang terjadi. Ketujuan utama suatu pendidikan. Suatu pendidikan itu tidaklah sesederhana itu, akan tetapi yang mana menghasilkan output pendidikan yang berjangka pendek dan juga bernilai plus, akan tetapi juga menghasilkan manfaat yang berjangka panjang dari output benefit tersebut. Ya, sebagai contoh, yaitu ada seorang yang melakukan pendidikan yang mana dia akan mendapatkan benefit individual, yang mana benefit individual ini dengan mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, serta masyarakat juga mendapatkan manfaat dari seorang yang melakukan pendidikan tersebut dengan meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi, serta dapat menjadikan pemimpin di tiap level. Maksudnya di tiap level nih, tiap perorangan itu juga ada, atau tiap per golongan itu ada pemimpin. Ya, menurut pendapat para ahli mengatakan bahwa dampak kumulatif dan manfaat pendidikan yaitu diantaranya membantu individu untuk memiliki lebih banyak pilihan dan mampu membuat keputusan yang lebih baik bagi kehidupan mereka, serta pilihan dan pengambilan keputusan yang ditingkatkan mencakup berbagai macam bidang, yaitu pekerjaan, penilaian tentang risiko, perilaku menyimpang atau kriminal, dan pilihan kesehatan yang pribadi yang lebih baik. Jadi dengan demikian, perolehan kognitif intelektual yang dihasilkan oleh anak-anak dan remaja di sekolah dapat berkontribusi pada manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari pendidikan untuk semua anggota masyarakat. Ya, sekian pemaparan materinya. Akan dilanjutkan dari pemaparan materi yang lain. Terima kasih. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi manfaat pendidikan. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa orang yang pertama kali merasakan manfaat dari sebuah pendidikan adalah seorang peserta didik. Seorang peserta didik ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga seorang pendidik harus bisa memahami masing-masing dari peserta didik sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari sebuah pendidikan. Kemudian dalam ilmu ekonom, manfaat pendidikan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat pribadi dan yang kedua yaitu manfaat sosial. Manfaat pribadi merupakan tambahan penghasilan bersih seumur hidup dari tenaga kerja karena bertambahnya tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut. Nah, jadi manfaat pribadi ini bisa dikatakan sebagai sebuah penghasilan yang didapatkan oleh seseorang yang telah melaksanakan sebuah pendidikan itu lebih besar daripada orang yang kurang berpendidikan atau berpendidikan rendah. Kemudian yang kedua yaitu ada manfaat sosial, merupakan tambahan output yang dihasilkan oleh tenaga kerja bagi masyarakat karena meningkatnya pendidikan tenaga kerja tersebut. Nah, jadi manfaat sosial ini bisa dikatakan
sebagai peran dari orang yang telah melaksanakan sebuah pendidikan itu sangat dihargai di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada 5 cara yang dapat dilakukan untuk menghitung dan mengaplikasikan metode pendidikan pada pendidikan yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu melihat perubahan individu. Maksud melihat perubahan individu ini seperti apa saja sih yang dilakukan seorang individu ketika ia ingin melakukan atau melaksanakan sebuah pendidikan. Kemudian yang kedua ada melihat reaksi yang timbul setelah menerima pendidikan. Nah, yang kedua ini dilihat dari pengetahuan atau perkembangan yang terjadi setelah seseorang menerima sebuah pendidikan. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan kemajuan yang diperoleh dari manusia yang merupakan hasil dari pendidikan tinggi. Nah, jadi setelah menempuh sebuah pendidikan atau menerima sebuah pendidikan, maka dilihat apakah ada kemajuan yang terjadi dari seorang yang telah melaksanakan pendidikan tadi, misalnya dari segi pengetahuan, kemudian pola pikirnya apakah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, kemudian cara ia berinteraksi atau hubungannya dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu melihat seberapa besar peran dan tanggung jawab dari pendidikan yang lebih tinggi tadi terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Nah, jadi pendidikan yang telah ditempuh tadi apakah memiliki peran tersendiri dalam kehidupan orang yang telah melaksanakan pendidikan tadi, misalnya saja dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu memperkirakan nilai pendidikan yang ada di universitas dengan melihat seberapa besar pengembalian investasi dari pendidikan tersebut. Nah, hal ini bisa dilihat dari penghasilan yang didapatkan oleh orang yang telah melaksanakan pendidikan di universitas atau penghasilan setelah seseorang lulus dari universitas. Nah, jadi dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi dapat dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan hal yang sangat berperan dalam seseorang ketika seseorang ingin melaksanakan sebuah pekerjaan. Kemudian dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat mudah dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian pendidikan ini juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Kemudian juga berpengaruh terhadap moral dan loyalitas seseorang. Terakhir dari saya, semakin tinggi pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar gaji yang akan didapatkan oleh seseorang berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka semakin sedikit gaji yang akan didapatkan seseorang berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya juga. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai balikan pendidikan. Apa sih nilai balikan pendidikan itu? Jadi nilai balikan pendidikan itu bisa kita sebut sebagai investasi pendidikan, bisa juga kita sebut sebagai feedback setelah kita melakukan atau menyelesaikan suatu pendidikan. Jadi kita melakukan pendidikan itu agar kita menjadi orang yang berkualitas, dan apabila kita mengeluarkan biaya dalam pendidikan itu tidak semata-mata sangat berlebihan, karena kita mendapatkan hasil dari kita melakukan pendidikan itu. Jadi misal kita mengorbankan materi, jasmani dan rohani itu semata-mata kita hanya ingin memperoleh kualitas individual dan penghasilan atau pekerjaan yang layak. Jadi dengan kita berpendidikan, kita tahu
bagaimana cara kita mengembangkan suatu usaha atau pekerjaan yang kita jalankan atau yang kita peroleh. Misalnya dalam sektor pertanian, si A orangnya berpendidikan dan si B orangnya kurang berpendidikan. Si A ini tahu bagaimana dia mengembangkan hasil pertaniannya menggunakan ini dengan cara ini sehingga hasil pertanian yang diperolehnya itu meningkat karena dengan dukungan pendidikan tersebut. Sebaliknya, orang yang si B tadi kurang berpendidikan itu benar sih memperoleh hasil pertanian juga, tetapi hasil pertaniannya itu tetap di situ-situ saja karena kurangnya pendidikan tadi. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara mengembangkan hasil pertaniannya itu. Mengapa demikian? Karena makin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai oleh seseorang, maka makin luas pula wawasan, pengetahuan, serta keterampilan yang ia miliki. Oleh sebab itu, orang yang berpendidikan, dia bisa meningkatkan hasil pertaniannya tadi dari setiap waktu ke waktu selalu meningkat. Jadi seperti itu. Orang yang berpendidikan tadi, selain memiliki wawasan yang luas, pengetahuan, serta keterampilan, dia juga sangat mudah untuk mencari pekerjaan, apalagi orang yang telah mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, misalnya S3. Dia sangat-sangat mudah dalam mencari pekerjaan. Mungkin pekerjaan yang mencari dia yang diperlukan dalam sebuah perusahaan dan pekerjaan karena tingkat pendidikan yang tinggi tadi. Lalu di sini ada sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia dan disajikan dalam World Development Report 1980 yang menguji perkiraan tingkat pengembalian ekonomi atau rate of return terhadap investasi dalam bidang pendidikan di 44 negara sedang berkembang. Disimpulkan bahwa nilai manfaat balikan semua tingkat pendidikan berada jauh di atas 10%. Tidak ada negara di dunia yang mengalami kemajuan pesat dengan dukungan sumber daya manusia yang rendah pendidikannya. Jadi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan itu sangat mendukung secara langsung terhadap kemajuan ekonomi. Dapat kita lihat dari sejarah-sejarah, contohnya negara Jepang, pada saat dia dibom atom oleh sekutu yang menghancurkan 2 kota besar. Di situ pemerintah Jepang memilih untuk mencari beberapa guru agar dapat memulihkan keadaan di kota-kota tersebut. Jadi orang yang berpendidikan tadi seperti guru tadi itu dapat memajukan negara Jepang kembali, dan itulah contoh bahwa pendidikan itu bisa mendukung secara langsung kemajuan dalam bidang ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi memahami manfaat pendidikan. Jadi, apa sih fungsi untuk memahami manfaat pendidikan itu? Jadi, fungsinya adalah untuk lebih mengetahui secara lebih luas tentang manfaat pendidikan itu sendiri, sehingga kita lebih bijak dalam menyeimbangkan antara pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Lalu, pendidikan seperti apa sih yang bermanfaat itu? Nah, untuk mengetahui pendidikan yang bermanfaat itu, kita dapat melakukan 2 pengamatan. Yang pertama adalah orang yang berpendidikan sangat berbeda dengan orang yang kurang berpendidikan. Nah, kita contohkan seperti misalkan si A, dia seorang sarjana ilmu teknologi informasi. Nah, dan si B dia hanya lulusan SMA sederajat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, di situ kita dapat melihat si A dia lebih mempunyai wawasan lebih luas dan ilmu teknologinya juga lebih mumpuni, sedangkan si B dia hanya seorang lulusan SMA sederajat, wawasannya tergolong sempit dan
dia bisa dikatakan buta akan hal teknologi. Nah, yang kedua adalah seberapa besar perubahan yang dialami oleh orang yang telah melakukan pendidikan. Nah, jadi di situ kita dapat melihat, misalkan si A dan B tadi dia satu angkatan ketika lulus SMA sederajat. Lalu si A tadi memutuskan untuk mengambil atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, dan si B tadi memilih untuk stop di situ saja. Nah, ketika si A tadi menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi, kita dapat melihat seberapa besar apa yang perubahan yang dia alami ketika dia menjalani pendidikan tersebut. Misalkan tadi setelah dia lulus kan dia lebih mempunyai wawasan yang luas dan bisa menggunakan teknologi modern saat ini, sedangkan si B tadi yang tidak menjalani proses pendidikan lebih lanjut, dia lebih sempit wawasannya. Nah, jadi dari kedua pengamatan itu kita dapat mengetahui pendidikan itu bermanfaat atau tidak. Misalkan kita contohkan pada jurusan kita sendiri, manajemen pendidikan Islam. Nah, ketika kita wisuda, misalkan nih kita wisuda secara serentak bersama seluruh mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Nah, sebagai seorang lulusan sarjana manajemen pendidikan Islam, nah kita harus mempunyai ciri khas atau nilai lebih daripada sarjana-sarjana yang lain. Nah, apa kelebihan kita? Misalkan kita bisa mengoperasikan teknologi dengan baik. Nah, sedangkan teman-teman kita yang sarjana MPD lainnya, dia masih kurang dalam penggunaan teknologi. Nah, di situ nilai kita otomatis kan nilai jual kita itu bertambah. Nah, dari bertambahnya kelebihan kita itu, kita dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi daripada mereka yang kurang memiliki kelebihan seperti kita. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sana juga pendidikan juga menanamkan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang baik, yang mana pada sekarang ini perusahaan-perusahaan ataupun instansi setiap merekrut karyawan ada yang tidak terlalu mementingkan tentang pengetahuan dan keterampilan, melainkan attitude itu sangat penting. Nah, yang mana dari itu pendidikan juga memberikan bagaimana cara berakhlak yang baik ketika dia lulus nanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mengukur manfaat pendidikan. Yang pertama yaitu benefit cost ratio. Adalah menggambarkan jumlah balikan investasi yang diperoleh dari setiap Rp1 yang telah dikeluarkan dalam menempuh suatu pendidikan. Jadi dengan benefit cost ratio ini kita dapat mengetahui apakah setiap kita mengeluarkan Rp1 untuk pendidikan dapat memberikan keuntungan atau tidak terhadap kita. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mengeluarkan biaya untuk kuliah di UIN Antasari dengan rata-rata biaya sebesar Rp900.966.920 per tahunnya. Biaya tersebut juga belum termasuk biaya opportunity cost yang dilihat berdasarkan gaji rata-rata lulusan SMA sebesar Rp2.636.412 per bulan. Benefit yang didapatkan setelah lulus UIN Antasari sebesar Rp32.490.000 per tahun. Dengan demikian, maka benefit cost ratio investasi pendidikan di UIN Antasari adalah rata-ratanya Rp1,63. Maka dapat disimpulkan setiap Rp1 yang diinvestasikan oleh keluarga untuk pendidikan di UIN Antasari maka akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp1,63. Yang selanjutnya yaitu return on investment, merupakan presentase benefit yang didapatkan seseorang dari investasi untuk pendidikan. Benefit tersebut bernilai uang yang ditunjukkan dengan jumlah gaji yang didapatkan setelah menempuh pendidikan. Jadi kita dapat mengetahui dengan return on investment ini, apakah investasi pendidikan yang kita keluarkan memberikan keuntungan terhadap kita atau tidak, yaitu dengan melihat jumlah gaji yang kita peroleh setelah mengenyam pendidikan di
perguruan tinggi tersebut. Kemudian, kita juga harus memahami bahwasanya investasi pendidikan itu berbeda dengan investasi bisnis, di mana investasi pendidikan, keuntungan yang kita dapatkan itu tidak bisa didapatkan secara langsung atau secara instan. Karena dalam investasi pendidikan, keuntungan hanya akan bisa dilihat setelah beberapa tahun kita lulus dari perguruan tinggi tersebut. Misalkan 3-5 tahun ke depan, barulah keuntungan dari investasi pendidikan yang kita lakukan itu dapat terbayarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.